Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Insinyur Muhammad Restu, SPT MSI. Saya adalah dosen program studi peternakan Fakultas Pertanian Universitas Syahkuala. Saat ini saya mengampu mata kuliah Manajemen Dampak Lingkungan Peternakan. Video ini disusun sebagai salah satu dokumen pendukung untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026, khususnya untuk pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT pada aspek pelaksanaan pembelajaran. Skripsi mata kuliah Manajemen Dampak Lingkungan Peternakan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah pilihan dalam kurikulum prodi peternakan dengan bobot 2 SKS dan diambil oleh mahasiswa pada semester ganjil, yaitu semester 5. Mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola dampak lingkungan dari sistem produksi peternakan. Pembahasan mata kuliah ini meliputi konsep dasar dan etika lingkungan, sumber dan jenis limbah peternakan, emisi gas rumah kaca, pengelolaan nutrisi, teknologi pengolahan limbah, praktis pertanian berkelanjutan, serta kebijakan dan peraturan lingkungan. Mahasiswa juga akan mempelajari metode untuk menilai risiko lingkungan dan strategi mitigasinya. Pembelajaran lulusan yang pertama, CPL 1, mampu menunjukkan sikap berjiwa Pancasilais, menguasai ilmu lingkungan, sosial, ekonomi, serta dengan usaha dan industri peternakan dengan pendekatan saintifik untuk mendukung kegiatan peternakan. CPL 2, mampu menunjukkan sikap akhlak mulia dan mengedepankan etika profesi dalam menerapkan kemampuan iptek di bidang peternakan dan menunjukkan hasil perilaku manusia bertanggung jawab untuk pengelolaan peternakan berkelanjutan. Kemudian CPL ketiga, mampu memahami teori, konsep, prinsip, hukum, dan proses di bidang peternakan dengan menerapkan pendekatan pembelajaran yang inovatif, solutif, dan kolaboratif, serta menunjukkan hasil pemahaman konsep yang utuh untuk menghasilkan pemikiran yang logis dan relevan bagi pembangunan peternakan berkelanjutan. Target capaian pembelajaran mata kuliah pada mata kuliah ini yaitu meliputi CPNK 1, mampu menjelaskan konsep dan prinsip etika lingkungan dan dampak aktivitas peternakan terhadap lingkungan. CPMK 2, mampu mengidentifikasi dan menganalisis dampak aktivitas peternakan ruminansia terhadap lingkungan. CPMK 3, mampu mengidentifikasi dan menganalisis dampak aktivitas RPH terhadap lingkungan. CPMK 4, mampu menentukan langkah-langkah strategis untuk mitigasi kerusakan lingkungan akibat aktivitas peternakan. Pelaksanaan perkuliahan pada mata kuliah ini menerapkan pendekatan pembelajaran DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Orientasinya berpusat pada mahasiswa atau sering disebut dengan Student Centered Learning. Proses pembelajaran dilaksanakan melalui metode blended learning dan dipadukan dengan kegiatan lainnya, yaitu berupa diskusi dan penyelesaian studi kasus untuk meningkatkan partisipasi mahasiswa untuk lebih aktif. Pembelajaran materi pada mata kuliah ini pertama, pengenalan dan konsep dasar etika lingkungan dan berkelanjutan dalam peternakan. Yang kedua, memahami prinsip-prinsip ekologi dan keseimbangan lingkungan. Yang ketiga, mengidentifikasi dampak hukum aktivitas peternakan terhadap tanah, air, dan udara. Yang keempat, menjelaskan regulasi lingkungan dan kebijakan terkait peternakan berkelanjutan. Yang kelima,
dampak produksi ternak ruminansia terhadap gas rumah kaca dan mitigasinya. Yang keenam, analisis pengaruh limbah cair dan padat pada peternakan terhadap kualitas air. Yang ketujuh, analisis dampak pencemaran udara berupa bau, amonia, partikulat dari peternakan ruminansia. Yang kedelapan, sistem produksi ruminansia intensif dan ekstensif serta dampaknya pada lingkungan. Yang kesembilan, identifikasi sumber limbah padat, cair, dan gas di RPH. Yang kesepuluh, analisis pencemaran mikrobiologis dari limbah RPH. Yang ke-11, memahami manajemen limbah RPH di Indonesia. Yang ke-12, menentukan teknologi yang tepat dalam pengelolaan limbah di RPH. Yang ke-13, menyusun dokumen UPL dan UKL untuk usaha peternakan tingkat menengah. Yang ke-14, memahami konsep sirkular ekonomi dari limbah peternakan. Yang ke-15, memahami pendekatan integrasi sistem pertanian peternakan ramah lingkungan. Yang ke-16, studi kasus sistem peternakan berkelanjutan dalam konteks negara tropis. Mata kuliah ini dilaksanakan selama 16 pertemuan dan pertemuannya itu dilaksanakan selama 100 menit. Bobot penilaian pada mata kuliah ini masing-masing kuis 10%, tugas 20%, UTS 20%, UAS atau studi kasus 50%. Dengan total evaluasi itu 100%. Demikian informasi mengenai pelaksanaan mata kuliah manajemen dampak lingkungan peternakan yang saya ampu. Selanjutnya akan ditampilkan juga beberapa video pembelajaran di dalam kelas yang dapat kita saksikan bersama-sama selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi, apa kabar semuanya? Oke, alhamdulillah ya. Akhirnya kita berjumpa lagi ya di pertemuan kita di mata kuliah manajemen dampak lingkungan peternakan. Ya, sebagaimana yang kita ketahui sebelumnya kita telah membahas mengenai konsep etika daripada lingkungan. Ya. Nah, kita sudah memahami bagaimana paradigma lingkungan itu ya. Ada antroposentrisme, ada biosentrisme, dan juga ada apa lagi? Ekosentrisme. Nah, ketiga paradigma ini berkembang terus ya, mulai dari antroposentrisme yang melihat bagaimana moral daripada perkembangan ya, bagaimana manusia itu melihat alam itu justru pada menitik beratkan pada si manusia itu sendiri ya, bahwa apakah ketika perkembangan teknologi ini ada manfaatnya tidak untuk manusia. Nah, selalu objeknya itu pada manusia. Nah, sementara biosentrisme itu menitik beratkan itu pada makhluk hidup, ya. Sementara ekosentrisme itu lebih luas lagi, melihat manusia, lingkungan, dan juga makhluk hidup lebih luas. Nah, itu dia, ya. Oke. Pada materi kali ini, kita akan coba membahas mengenai dampak produksi ternak ruminansia ya, terhadap gas rumah kaca dan juga upaya mitigasinya. Nah, ya. Oke, kita masuk ke slide pertama. Ya, gas rumah kaca ataupun GRK ya, disingkatnya, itu penyebab efek rumah kaca yang selama ini menjadi faktor daripada pemanasan global. Ya, pemanasan global. Jadi GRK ini dihasilkan oleh alam dan juga oleh manusia, ya. Nah, oleh alam dari mana? Oleh alam itu bisa jadi pelapukan dari bahan organik, ya, dari fermentasi dari lahan gambut, ya. Nah, lahan gambut itu sendiri kan cukup luas, apalagi di Aceh ini, daerah barat selatan itu banyak lahan gambut. Nah, itu menghasilkan gas metan yang cukup besar. Namun, ya, masih bisa ditoleransi oleh bumi. Nah, sementara untuk GRK yang dihasilkan oleh manusia itu berasal dari industri.
Nah, industri seperti manufaktur, ya. Nah, industri dari pertanian itu sendiri, ya. Nah, kemudian GRK itu apa saja sih? Nah, GRK itu ada seperti CH4, ya, ataupun gas metan, N2O, ya, dinitrogen oksida, kemudian ada CO2, ya, karbon dioksida. Nah, dan juga ada banyak lagi, ya. Cuman ini komponen yang paling besar daripada GRK, ya. Nah, itu dihasilkan oleh sektor pertanian, ya. Sektor pertanian juga menyumbang paling besar daripada GRK ini, ya. CH4 ataupun gas metan itu salah satu gas yang paling besar pengaruhnya, ya, karena menyebabkan panas yang lebih tinggi dibandingkan dengan CO2 ataupun N2O, ya. Nah, peningkatan suhu bumi diperkirakan meningkat 1 derajat setiap tahunnya. Makanya kita merasakan kenapa sih bumi hari ini lebih panas, ya, dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Nah, ini merupakan mekanisme, ya, mekanisme bagaimana perbedaan antara efek rumah kaca yang diakibatkan oleh gas, pembentukan gas GRK dari alam dan juga dari pengaruh dari manusia, ya. Kalau misalnya dari alam itu masih bisa ditoleransi, ya. Jadi mekanismenya radiasi sinar matahari masuk ke bumi, kemudian mantul kembali, ya, keluar daripada atmosfer. Nah, kalau misalnya secara natural, ya, radiasi ini masih bisa keluar karena tidak ada penyumbatan di area atmosfer oleh GRK, gas rumah kaca. Sementara, ya, manusia, ya, mempercepat ataupun memperbesar, ya, proses penutupan daripada atmosfer melalui daripada industri, ya, sehingga menghasilkan gas CO2, CH4 dan N2O lebih banyak daripada yang dihasilkan oleh alam. Makanya kenapa efek daripada rumah kaca itu sangat terasa, ya. Nah, jadi radiasi sinar matahari yang masuk ke bumi, ya, itu tidak bisa keluar lagi, memantul, merefleksi kembali keluar daripada atmosfer. Nah, sangat sedikit yang bisa keluar. Jadi mantul lagi ke bumi. Makanya seperti itu saja. Makanya diistilahkan dengan efek rumah kaca. Ya. Nah, oke, selanjutnya. Nah, industri ternak ruminansia dalam skala besar selalu menghasilkan dampak terhadap lingkungan. Salah satunya itu melalui tadi proses efek rumah kaca. Nah, 2/3 emisi pertanian dihasilkan dari fermentasi eterik ruminansia dari sumber emisi metan, ya. Nah, produksi gas metan pada ternak sapi, ya, itu menghasilkan 70 sampai dengan 120 kilo per ekor per tahun. Sementara domba, ya, itu 8 kg per tahun. Jadi sapi itu cukup banyak dan industri sapi itu sangat besar, ya, di seluruh dunia. Nah, baik itu untuk menghasilkan susu, daging, ya, dan juga bahan tekstil dan lain-lain, ya. Nah, bagaimana pengaruhnya, ya, produksi ternak ruminansia terhadap perubahan iklim global? Nah, ini coba kita bahas di dalam materi kita ini, ya. Bagaimana ternyata bukan hanya iklim yang akan berdampak terhadap produktivitas ternak, tapi ternyata sebaliknya juga produktivitas ternak yang tidak terkontrol juga berdampak terhadap lingkungan. Ya. Oke, nah ini gas metan, ya, konsekuensi daripada pencernaan ternak ruminansia. Ya, jadi ruminansia sebagaimana kita ketahui bahwa memiliki rumen, ya. Nah, rumen ini di dalamnya dia merupakan salah satu organ pencernaan fermentatif. Ya, yang namanya fermentatif dia melibatkan mikroorganisme. Ya, benar. Mikroorganisme ini dia menghasilkan bukan hanya PFA sebagai produk akhir daripada proses pencernaan dalam rumen, tapi juga menghasilkan yang namanya gas buang, ya, berupa gas metan. Ya. Oke, kita lihat. Nah, ini. Ya. Kenapa gas metan dihasilkan lebih banyak oleh ternak ruminansia? Yang pertama dari pakannya. Pakan ternak ruminansia, pakan basalnya itu didominasi oleh hijauan, ya, rumput-rumputan. Ya, itu secara alamiah memang seperti itu, ya. Memang didesain pencernaannya itu untuk mencerna serat tinggi. Nah, itu kalau misalnya di industri, ya, 60%-nya itu memang menggunakan rumput, bahkan lebih.
Contoh pada industri ternak perah, ya. Mereka lebih banyak menggunakan rumput. Kenapa? Rumput menghasilkan nanti lebih banyak asam asetat yang berpengaruh terhadap produksi susu. Nah, kemudian dari biaya operasional, penggunaan konsentrat dari biji-bijian itu jauh lebih mahal dibandingkan dengan penggunaan hijauan. Untuk menekan biaya operasional 70% itu, biasanya ya, peternak akan menggunakan porsi rumput yang lebih banyak. Karena kan mudah ya, mudah untuk diperoleh. Nah, oke, kemudian rumen ya, sebagai pencernaan fermentatif ternak ruminansia, sebagaimana saya jelaskan tadi ya. Nah, ini menghasilkan PFA yang terdiri dari asetat, propionat, dan juga butirat. Ya, ini sebagai sumber energi untuk kebutuhan reproduksi, produksi, ya, ataupun maintenance tubuh. Ya. Nah, selain itu juga dihasilkan yang namanya gas buang berupa, nah ini tadi ya, GRK, gas rumah kaca. Nah, yang paling dominan di sini dan menjadi topik pembahasan kita adalah CH4 ataupun gas metan. Nah, ya. Nah, ini. Oke, kita lihat bagaimana mekanismenya. Nah, di sini ya. Jadi mekanisme eterik fermentasi pada ternak ruminansia ya. Mulai dari rumen ya, menghidrolisis bahan pakan, menghasilkan yang namanya ATP ya, 2 pirufat dan juga NADH dan juga H+ di sini ya. Nah, melalui jalur embed Merov Pernas ya. Nah, ini jalurnya. Ya. Nah, bisa kita lihat di sini, glukosa sebagai molekul yang paling sederhana yang dipecah ya, menghasilkan produk akhirnya berupa 2 propionat, 2 asetat dan juga butirat. Ya. Nah, dalam menghasilkan asetat dan juga butirat ini membutuhkan ya, ini menghasilkan NADH. Ya. Nah, jadi hidrogen yang dihasilkan terutama dalam molekul asetat dan butirat ya, itu berasal dari fermentasi karbohidrat struktural ataupun pakan yang kaya serat. Nah, makanya pemberian pakan dengan pakan rumput ya, pakan rumput yang kaya akan serat justru akan lebih banyak menghasilkan asam asetat dan juga asam butirat. Nah, pemberian biji-bijian akan menghasilkan lebih banyak propionat. Nah, apa konsekuensinya pada pembentukan metan? Jadi H2 dan CO2 ya, itu menjadi prekursor ataupun bahan pembentuk daripada CH4 ini ya. Dibentuk oleh siapa? Oleh protozoa ya, fungi dan juga bakteri ataupun archaea ya. Menghasilkan gas metan ya, CH4 dan juga 2H2O. Nah, ya. Oke. Nah, gas metan itu nanti akan keluar melalui sendawa ya ataupun eruktasi. Nah, ya. Walaupun nanti akan keluar juga melalui feses tapi dalam jumlah yang sedikit. Lebih banyak itu melalui eruktasi. Ya. Oke, lanjut. Nah, bagaimana sumber emisi GRK selain dari pencernaan rumen? Nah, kalau kita bicara industri ya, bukan hanya kita lihat dari satu faktor saja, walaupun faktor pencernaan tadi besar, tapi juga ada faktor lain selain daripada pencernaan. Ya. Sumber emisinya itu ada pengolahan kotoran ternak. Ya. Jadi kotoran ternak yang dibiarkan begitu saja menumpuk, ya, ada proses dekomposisi yang tidak kita kelola dengan baik akan menghasilkan gas metan. Ya. Dan juga dekomposisi nitrogen feses menghasilkan NO2. Ya. N2O ya, N2O. Nah, kemudian struktur kandang juga mempengaruhi daripada proses akumulasi daripada kotoran ternak. Nah, kemudian produksi pakan, penggunaan pupuk N berlebih. Ya. Contohnya, musim hujan kita berikan pupuk N pada lahan. Ya. Justru akumulasi pupuk N akan menjadi lebih tinggi. Nah, ya. Maka kalau misalnya musim hujan, nggak usah kasih pupuk N lagi. Justru coba kalian perhatikan antara musim hujan dengan musim kering ya, yang disirami dengan air biasa, justru produksinya jauh lebih bagus pada musim hujan ya. Nah, kemudian transportasi pakan. Jelas ya, penggunaan bahan bakar fosil ya, pada kendaraan itu akan menghasilkan emisi karbon.
Nah, kemudian apa lagi? Alih fungsi lahan. Nah, alih fungsi lahan. Ya, seperti deforestasi, membuka satu lahan pertanian, ya, peternakan, itu akan mengorbankan lahan baru, ya, lahan baru, lahan yang sebelumnya itu ditumbuhi oleh tanaman hutan, kita tebang menjadi kita bangun menjadi peternakan. Makanya ini perlu regulasi dari pemerintah untuk menyediakan lahan mana yang bisa dijadikan peternakan, mana lahan yang tetap dijadikan sebagai hutan. Nah, kemudian konversi lahan menjadi pakan. Nah, seperti tadi ya, deforestasi ini kan konversi lahan ya. Nah, seharusnya tadi tanaman hutan seperti pohon pinus itu bisa menyerap karbon, ya, justru sudah ditebang ditanami dengan rumput yang tidak seberapa, ya, untuk menyerap karbon. Nah, ini persoalannya ya. Nah, sekarang kita membahas bagaimana cara mitigasi. Mitigasi tahu apa? Ya, mencegah, upaya preventif yang bisa dilakukan ya. Oke, yang pertama ada seleksi genetik. Nah, kita bisa memilih genetik ternak yang menghasilkan gas GRK yang jauh lebih sedikit ya. Kemudian ada penambahan lemak dan minyak di dalam pakan. Nah, lemak dan minyak ini bisa menekan pertumbuhan daripada bakteri metanogen. Nah, kemudian manipulasi mikroba rumen. Ya. Yang kita ingin perbanyak di sini adalah proporsi pencerna serat tanpa meningkatkan populasi protozoa dan juga metanogen tadi. Ya. Kemudian penambahan feed aditif, ya, feed aditif seperti misalnya penambahan seperti metabolit sekunder, seperti flavonoid yang bisa menekan populasi protozoa. Ya. Nah, kemudian mitigasi lainnya, pengolahan kotoran ternak menjadi biogas, ya. Nah, itu mungkin kita sudah tahu. Kemudian manajemen pemeliharaan ternak terintegrasi, ya. Contohnya seperti Siska, ya. Nah, sistem integrasi sapi dan sawit. Nah, ya. Kemudian peningkatan efisiensi pakan melalui pengolahan pakan dan sebagainya, ya. Justru dengan peningkatan efisiensi pakan dihasilkan lebih sedikit asetat dan propionat yang tadi yang sudah kita bahas lebih banyak menghasilkan hidrogen, ya. Nah, kemudian, bagaimana cara kita ya? Cara kita untuk mengukur produksi gas metan pada ternak ya. Nah, ini ada beberapa metode yang bisa kita gunakan. Yang pertama menggunakan yang namanya alat respiration chamber. Ya, respiration chamber ini seperti bak, ya, kotak ini, ya, ditempatkan ternak di dalamnya, kemudian diukur gas metan yang dihasilkan. Ya, jadi ternak itu tidak mati. Kenapa? Dialirkan juga oksigen, dikondisikan sebagaimana alam biasa, ya. Cuman itu terkontrol gasnya. Gas oksigen terkontrol, ya. Kemudian gas CH4 yang diproduksi oleh ternak itu akan ditangkap oleh sensor. Kemudian akan diukur, ya, berapa banyak sih yang dihasilkan. Nah, ini metode yang lebih akurat, paling akurat, tapi kelemahannya paling mahal, ya, karena menggunakan IoT sensor dan beberapa peralatan lainnya, ya. Kemudian ada SF6 tracer technique, ya. Nah, SF6 ini merupakan gas tracer, ya, ataupun pelacak daripada CH4 yang diproduksi. Jadi ini akan ada ditanam semacam namanya tabung, ya, tabung gas penyalur gas ke dalam rumen. Jadi gas SF6 ini akan dimasukkan ke dalam rumen, ya. Nah, kemudian nanti gas CH4 akan keluar, ya, melalui erupsi dan juga akan ditangkap oleh ini, ya, kita coba tangkap gas tersebut dan analisis melalui GCMS, ya. Oke, kita lanjut kemudian melalui pendekatan in vitro, kemudian prediksi melalui pakan, kemudian ada LCA lah, life cycle assessment, ya. Nah, oke, kita sampai pada sesi diskusi.
Nah, kira-kira ada tidak yang ingin bertanya? Iya, silakan Shirley, pertanyaannya. Dalam konteks Indonesia, strategi mitigasi apa yang bisa dilakukan pada skala peternakan? Oke, pertanyaan yang cukup bagus ya. Nah, kalau misalnya peternakan di Indonesia ya, yang dominannya kalau peternakan ruminansia itu didominasi oleh skala peternakan rakyat, ya, peternakan rakyat. Nah, kita tidak bisa merekomendasikan pemberian pakan adiktif, ya, apalagi misalnya biayanya itu cukup mahal. Ya. Nah, caranya adalah dengan pemberian legum. Ya, pemberian legum. Kenapa legum? Legum itu justru lebih banyak dihasilkan nanti propionat dibandingkan asetat dan juga butirat. Nah, otomatis produksi CH4-nya itu jauh lebih sedikit ya dibandingkan dengan penggunaan rumput-rumput biasa ya ataupun penggunaan grain. Oke, paham ya? Oke, saya rasa sekian untuk materi kita pada hari ini ya. Untuk tugas ya, saya ingin kalian membuat essay ya, mengenai bagaimana produksi ternak ruminansia ya, berpengaruh terhadap lingkungan. Ya, esainya itu tidak perlu terlalu banyak, 800 kata, dan itu ditulis tangan. Ya, nah, gunakan sumber-sumber terpercaya seperti jurnal dan juga buku referensi. Oke, itu saja untuk pertemuan kita pada hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.